Jokowi main gitar itu tidak masuk akal kalau dilihat dari sudut dari mana dia berasal. Kalau orang bisa main gitar di tempat KKN, niscaya di tempat di mana dia kontrak atau kos, dia punya gitar. Omong kosong, Jokowi main gitar. Yang kedua, nama Jack. Dari mana sebutan Jack? Mereka ngarang lah. Masa orang macam begini dipanggil Jack? Kontroversi tentang ijazah Jokowi saat ini semakin meluas. Bahkan berita baru yang lagi viral saat ini mengenai tentang KKN Jokowi itu pun menjadi sebuah perdebatan. Beberapa di antaranya yaitu Jokowi pandai memainkan gitar listrik, dan saat KKN Jokowi dipanggil Jack. Banyak pihak yang tidak percaya saat Jokowi KKN dipanggil Jack dan pandai memainkan gitar listrik. Dan di tempat Jokowi KKN banyak yang meyakini bahwa tempat KKN Jokowi belum ada listrik. Kita ingin membahas dalam peristiwa Jokowi KKN. Itu pertama-tama katanya Jokowi main gitar listrik. Dan jawaban yang kedua, penjelasan dalam KKN oleh kelompok yang lain yang memberi penjelasan, itu ada sebutan Jack. Dua-duanya khususnya barangkali yang pertama itu sudah didebat orang, apakah di kampung itu ada listrik. Kalau ada listrik, apakah listrik cukup kuat untuk main gitar listrik, gitar tuncapkan lalu main. Itu penjelasan-penjelasan rasional berdasarkan pertanyaan tentang logika apakah ada listrik. Tapi saya menyebut ini penjelasan ini kebudayaan, bukan penjelasan ilmiah rasional tentang adanya listrik, tentang adanya fasilitas main gitar dan sejenis itu. Bukan itu. Saya membuat penjelasan kebudayaan. Penjelasan itu begini. Kebudayaan itu berkisar dalam dunia makna. Dunia makna itu begitu luas, tapi mari kita berfokus kepada Jokowi main gitar. Dunia makna itu ada makna tentang etnisitas, ada makna tentang keterampilan seseorang dari suatu daerah asal Jokowi main gitar listrik. Ada penjelasan lain tentang postur Jokowi sebagai pribadi, apakah dia menampakkan gejala bisa memegang gitar dengan baik, dengan benar, seperti orang-orang yang sungguh-sungguh ngerti main gitar. Penjelasan dari Pak Sobari ini sangat masuk akal, dan Pak Sobari ini pun tidak percaya jika Jokowi pandai memainkan gitar listrik. Dan jika memang benar Jokowi itu pandai memainkan gitar, tentunya teman-teman di UGM, teman di kos atau mungkin di kontrakan pasti pernah melihat atau bahkan menyimpan gitar di kos-kosan. Dan sesudah pertanyaan apakah dia bisa memegang gitar dengan baik, apakah dia bisa memetik senar-senar gitar itu dan menekan unsur-unsur yang perlu ditekan dengan tangan kiri dan tangan kanan memainkannya. Nah, ini urusannya begini. Jokowi main gitar itu tidak masuk akal kalau dilihat dari sudut dari mana dia berasal, dari kelas sosial tempat dia berasal. Kalau yang main gitar itu anak Gajah Mada yang datangnya dari keluarga kelas menengah, dan kelas menengah itu pun spesifik anak yang punya ketertarikan dengan dunia musik, sehari-harinya menampakkan dirinya senang musik. Kalau orang bisa main gitar di tempat KKN, niscaya di tempat di mana dia kontrak atau kos, dia punya gitar. Meskipun tidak listrik, dia punya gitar. Dan ada saksi kawan-kawan kos-kosannya
yang bisa mengatakan Jokowi selalu main gitar. Itu kalau memang dia main gitar. Main gitar tidak bisa bohong. Orang main gitar sepanjang hidupnya hanya sekali waktu KKN, gitar listrik untuk malam perpisahan, dan dia main gitar itu hanya sekali, itu tidak bisa. Di kampus, tempat kuliah pun, ketika ada jam-jam kosong, atau ketika hari tidak kuliah tapi dia datang ke kampus, kalau punya gitar datang ke kampus dengan kawan-kawannya, janji di bawah pohon, janji di dekat penjual makanan di kampus, di kafe atau di warung atau di apa, dia niscaya main gitar, kawannya merokok. Main gitar itu tidak boleh satu kali, Bung, kalau memang orang itu ngerti main gitar. Memang betul sekali, orang memainkan gitar dan pandai memainkan gitar tentunya tidak mungkin satu kali saja saat KKN atau saat waktu-waktu tertentu. Akan tetapi, hingga saat ini belum pernah ada yang menceritakan satupun dari teman Jokowi saat di UGM bahwa Jokowi pandai memainkan gitar, dan di kos-kosan Jokowi ada gitar dan sering memainkan gitar bersama teman-temannya. Apalagi gitar listrik itu agak lebih lain lagi. Nah, orang yang bisa main gitar niscaya mainnya juga di kampus, mainnya juga pada hari-hari umpamanya kampus di fakultasnya sedang ada acara apa, acara kecil-kecil apa, dalam kelompok mana, dia main gitar di situ. Atau sambil merokok di luar ruangan, di luar jurusan, main gitar di situ. Kalau memang dia bisa. Kalau dia sendiri punya gitar, niscaya gitar dibawa. Kalau dia tidak punya gitar, tapi ahli main gitar listrik, maka ketika ada seorang teman datang ke kampus menenteng gitar, niscaya Jokowi tidak akan diam, akan pinjam dan dia akan nyanyi. Omong kosong, Jokowi main gitar. Yang kedua, nama Jack. Ini penjelasan kultur lagi, Bung. Bukan penjelasan terlalu rasional dilihat dari sudut ya apapun yang mereka bisa jelaskan secara rasional. Dari mana sebutan Jack? Apakah kalian percaya dengan sebutan Jack bahwa Jokowi pernah dipanggil Jack, ataukah itu hanya akal-akalan saja? Karena hal ini baru-baru saja muncul ke publik, yaitu saat di persidangan Citizen Lawsuit di Surakarta. Dan tiba-tiba ada saksi muncul di persidangan mengatakan bahwa Jokowi pernah dipanggil Jack, dan saksi tersebut pernah manggil Jokowi dengan sebutan Jack. Lalu, apakah kalian semua percaya dengan kemunculan saksi di persidangan tersebut? Atau memang jangan-jangan hal ini sudah merupakan sebuah skenario yang dipersiapkan? Meskipun Jack itu plesetan dari Jokowi yang tidak matching sama sekali, tapi kalau yang mengatakan itu mahasiswa dari Manado, mahasiswa dari Batak, mahasiswa dari Ambon, atau dari wilayah-wilayah kultur yang bukan Jawa, yang bukan Islam, mungkin Jack itu masuk akal. Meskipun mereka ngarang lah, masa orang macam begini dipanggil Jack. Jack itu kalau agak gemuk sedikit, agak gagah sedikit, agak gondrong sedikit, itu bisa Jack. Tapi dengan Jokowi macam itu menjadi Jack, konsep Jack itu secara kultural tidak akan lahir. Jadi itu juga bagian dari omong kosong. Jokowi tidak pantas menjadi Jack. Tapi boleh saja disebut Jack kalau sebutan itu masuk akal, kalau sebutan itu datang dari suatu dunia makna lain selain makna keislaman, selain makna kelas bawah Jawa, dan sejenis itu. Sejenis itu boleh pakai Jack. Tapi karena yang saya sebut ini tidak satupun memenuhi prasyarat kultur, main gitar listrik bohong, jelas bohong, nama Jack bohong, tidak ada. Jack itu karangan. Jokowi sudah mempercayakan dirinya, saya ada dalam kelompok itu, kebenaran tentang diri saya ada di sana. Tapi kebenaran di sana itu meragukan, layak diragukan, layak didebat, secara kultural tidak bisa masuk akal sebutan macam itu. Begitu, Bung. Beberapa hal yang kontroversi muncul lagi di kasus ijazah palsu Jokowi ini, yaitu tentang Jokowi pandai memainkan gitar listrik dan Jokowi pernah dipanggil Jack.
yaitu saat KKN. Ini jadi muncul kembali saat ada di persidangan Citizen Lawsuit di Surakarta atau di Solo ya. Jadi ada hal-hal yang baru ini muncul lagi ya, tentang panggilan Jack, tentang Jokowi bisa pandai memainkan gitar. Dan saksi tersebut ternyata itu mungkin bisa jadi ya, itu teman Jokowi atau bukan. Kita juga bisa berasumsi. Kenapa baru muncul saat ini yang panggilan Jack tersebut? Kenapa tidak dari dahulu pernah ada kabar bahwa Jokowi ini pernah dipanggil Jack? Ini kan lucu sekali ya tentunya. Dan hal ini menjadi sebuah perdebatan, dan tentunya saat ini justru semakin memperkuat bahwa saksi tersebut mengatakan bahwa Jokowi pernah dipanggil Jack. Ini bisa diduga ini saksi mengada-ada ya. Saksi mengada-ada karena sebelumnya tidak pernah ada berita bahwa Jokowi ini pernah dipanggil Jack saat kuliah di UGM ataupun saat KKN ini belum pernah terdengar. Baru satu saksi ini atau satu orang ini yang mengatakan bahwa Jokowi ini pernah dipanggil Jack. Nah ini bikin ketawa juga ya. Dan tentunya yang menjadi sebuah pembahasan juga tentang gitar listrik ya. Jokowi ini pandai memainkan gitar listrik, dan Jokowi juga pernah memainkan gitar listrik. Pertanyaannya, jika Jokowi pandai memainkan gitar listrik, apakah Jokowi memainkan gitar listrik hanya satu kali itu saja saat ada di tempat KKN, atau memang pernah sebelum-sebelumnya Jokowi ini sering memainkan gitar di mana-mana sama temen-temennya menggunakan gitar listrik gitu di UGM gitu ya, atau memang baru kali itu saja memainkan gitar listrik gitu ya. Jadi jika memang benar Jokowi itu pandai memainkan gitar listrik, pasti sebelum-sebelumnya juga Jokowi pernah menggunakan gitar listrik, yaitu di UGM atau di mana, dan paling tidak teman-temannya pernah lihat bahwa Jokowi ini pernah pandai memainkan gitar listrik dan pernah memainkan gitar. Dan yang paling terpenting tentunya yang sangat sederhana, paling tidak pasti Jokowi ini punya teman yang tentunya tidak sedikit ya. Ada beberapa orang tentunya. Jokowi tentunya pernah main gitar walaupun bukan gitar listrik, entah itu di kos-kosan, entah itu di warung, entah itu di acara apa, di mana, itu pasti pernah menggunakan gitar walaupun bukan gitar listrik ya. Bisa jadi di kos-kosan atau di tempat-tempat ngopi, nongkrong atau apa, pasti temennya sudah pernah mengetahui dan pernah lihat. Akan tapi kita tidak pernah mendengar kabar yang mengatakan atau beredar kabar, itu belum pernah ya, bahwa Jokowi ini pandai memainkan gitar listrik. Nah itu kan sangat tidak mungkin sekali jika seseorang memainkan gitar listrik dan pandai memainkan gitar listrik, akan tetapi hanya tiba-tiba saja, satu kali saja, dan pada saat itu saja kejadiannya hanya satu kali, tapi sebelum-sebelumnya tidak pernah memainkan gitar sama sekali misalnya. Itu sangat tidak mungkin. Nah bisa diduga saksi yang datang di persidangan atau yang hadir di persidangan, bisa jadi ini ya dugaan-dugaannya ada sebuah kebohongan ya, dugaannya seperti itu. Itu menurut masyarakat seperti itu. Dan soal listrik di Desa Ketoyan katanya gitu ya, di tahun era 1980-1985 itu beredar kabar bahwa di sana itu belum ada listrik saat itu ya. Memang benar, dan akhirnya dikonfirmasi bahwa saat itu memang belum ada listrik ya. Akan tetapi di situ katanya nyewa genset, karena itu kan Pak Lurah ya, di saat itu sudah ada penyewaan genset katanya begitu, dan sudah ada listrik katanya seperti itu. Nah kabar yang seperti ini makanya kita juga belum tahu entah ini merupakan suatu kebenaran atau hanya sebuah settingan atau bikin-bikinan, kita juga tidak tahu. Makanya hingga saat ini sebenarnya masyarakat ini dibikin bingung dengan keterangan-keterangan yang seperti ini ya. Padahal masalah sepele sebenarnya, kan tapi harus banyak orang, banyak masyarakat, dan mungkin teman-temannya Jokowi pun ikut dilibatkan ya.
Masalah yang sederhana akan tetapi ini benar-benar dibikin rumit dan sangat-sangat dibikin sulit. Karena Pak Jokowi sendiri tidak mau menyudahi masalah-masalah ini dan tidak mau menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang lebih humanis, lebih sederhana, dan tidak memakan waktu, biaya, pikiran, dan beban apapun. Itu tentunya tidak akan ada jika Pak Jokowi mau menunjukkan ijazahnya.